Habis pun, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga instruktur, yang saya hormati juga untuk Bapak Dr. Riswandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah proyek kepemimpinan 2 dan juga Ibu Sumiati MPD selaku instruktur dari mata kuliah proyek kepemimpinan 2. Di sini kami dari kelompok 2 proyek kepemimpinan kelas A Bandar Lampung akan mempresentasikan hasil proyek kepemimpinan kami. Silahkan Bu Asmi. Di sini saya akan menyampaikan hasil proyek kepemimpinan kami. Nah, proyek kepemimpinan kami yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan tema cerdik kelola sampah menjadi barang bernilai guna. Nah, proyek ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Cepat kami mengaplikasikan, mengimplementasikan proyek ini. Bulan Juni, guys. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini yang pertama untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian membekali siswa dengan keterampilan kreatif dalam mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di lingkungan, terutama di sekolah. Kemudian mendorong siswa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam sebagai agen perubahan di masyarakat. Nah, produk yang dari tema tersebut, produk yang kami buat, yang pertama adalah tutup kue dari kain perca. Nah, tutup kue dari kain perca ini memanfaatkan kain perca bekas, kemudian diolah, dirangkai menjadi tutup kue. Selain tutup kue, di situ ada taplak gas, ini banget. Jadi ini Bu untuk kain percanya. Selain tutup kue, di sini kain perca dapat dimanfaatkan sebagai taplak meja. Untuk taplak meja. Nah, ini taplak meja. Kemudian sarung kotak tisu. Nah, ini dari limbah kain perca. Nah, yang kedua, bros dan gantungan kunci dari tutup botol bekas. Nah, ini gantungan kunci dari tutup botol bekas. Tutup botol bekas bisa kita sulap menjadi gantungan kunci yang cantik. Kemudian di sini ada juga bros hijab dari tutup botol bekas. Nah, dan produk yang ketiga yaitu storage multifungsi dari kardus bekas. Ya, ini. Nah, ini daripada kita beli, kita bisa manfaatkan kardus bekas untuk membuat storage. Bisa dipajang di rumah, di dinding, dilengkapi dengan bunga-bunga yang cantik. Nah, seperti ini penampilannya. Seperti pemateri. Oke, selanjutnya tas keranjang dari kertas bekas. Nah, ini kita memanfaatkan koran bekas, kemudian HVS bekas atau kertas-kertas yang tidak terpakai kita manfaatkan menjadi keranjang untuk vas bunga yang dianyam. Dan selanjutnya adalah pot bunga mekar dari kain bekas. Nah, ini dia. Seperti ini, Bu. Nah, seperti ini. Pot bunga ini kami buat dari kain bekas yang dicelupkan semen, kemudian dicat, kemudian inilah hasilnya. Seperti itu. Nah, proses keterlaksanaan proyek ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, dosen, dan warga sekolah yang diikuti oleh kelas 6A, 5A, 5B, dan kelas 4 di
sekolah tempat kami PPL, SDN 1 Kedamaian. Manfaat dari program yang telah kami lakukan yang pertama ada untuk lingkungan. Nah, dari segi lingkungan ini kita bisa mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan dan memanfaatkan kembali menjadi material yang bisa didaur ulang menjadi produk bernilai guna seperti yang ada di depan. Kemudian yang kedua, dari segi kreativitas kita dapat mengembangkan kreativitas peserta didik dalam menciptakan produk inovatif dari bahan-bahan limbah. Yang ketiga, dari segi ekonomi, memberikan peluang untuk menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam konteks sekolah ataupun masyarakat. Baik, selanjutnya selain membuat prakarya, kami juga membuat media pembelajaran. Bisa tolong diambil? Jadi seperti Ibu, media pembelajaran yang sudah kami buat ini untuk kelas 6, untuk materinya gerhana ini menggunakan baterai dan juga menggunakan listrik. Jadi ketika penerapan materi gerhana pada siswa ketika mati listrik atau mati PLN-nya masih bisa menggunakan baterai dan kita bisa mencobanya. Nah, ini untuk penggunaan teknologi baterainya. Sementara kalau untuk listrik karena ini tidak terhubung jadi tidak bisa dihidupkan. Selanjutnya ada Ludo Games dan media pembelajaran ini diadaptasi dari permainan Ludo Games yang dimana setelah dimodifikasi jadi konsepnya Ludo Games, kemudian ada soal-soal yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Misalnya di peserta didik di poin kuning nomor 4 di sini ada soalnya. Nah, soal ini bisa bermacam-macam, bisa untuk matematika, bisa juga untuk IPA dan sebagainya. Misalnya di sini 4 kuning, di sini juga ada pendapat hadiah. Nah, hadiah ini kita reward terserah dari pendidiknya, mau misalnya applause atau mungkin permen dan sebagainya. Kalau misalnya peserta didik di nomor 4 hijau, di sini juga ada soalnya. Misalnya di sini saya membuat soalnya 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ini bisa untuk berbagai macam pembelajaran dan bersifatnya games. Selanjutnya juga ada Flipbooks bangun jaring-jaring ruang dan ini 3D, bisa di tutorial untuk penggunanya. Jadi untuk penggunaannya kita tinggal tarik, ini untuk memahamkan konsep jaring-jaring bangun ruang. Oh salah ya. Seperti ini Bu, agak ini. Seperti ini. Nah seperti ini. Untuk Flipbooks-nya. Baik, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya ada video dokumentasi. Ya, ini video dokumentasi proyek kepemimpinan 2 di SDN 1 Kedamaian. Dalam proses pembuatan pot bunga mekar bersama siswa-siswi kelas 5B. Kemudian dokumentasi pembuatan tutup kue dari kain perca oleh kelas 5A. Selanjutnya, pembuatan storage dan kotak pensil dari bahan kardus bekas oleh kelas 4B. Oleh kelas 4. Nah, ini kemudian pembuatan keranjang dari kertas bekas oleh kelas 5A. Oleh kelas 5A.
Ini juga sedang berkonsultasi dengan dosen pembimbing kami, dosen pengampu Dr. Rizwandi MPD. Baik, demikian presentasi dari kami dari kelompok 2 kelas A Bandar Lampung. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Ibu Sumi